Pemirsa, sepekan sudah banjir di Pekalongan ternyata juga belum surut sampai sekarang. Pemerintah Kota Pekalongan memfokuskan pemaksimalan pompa air dan penanganan lebih dari 2.000 pengungsi. Banjir yang merendam wilayah Pekalongan sejak Jumat pekan lalu hingga saat ini belum juga surut. Sejumlah kecamatan masih tergenang air hingga mencapai lebih dari 1 meter. Tim gabungan dari Kodim, Polres, BPBD, dan relawan terus bersinergi membantu aktivitas warga yang terkepung banjir dan sekaligus evakuasi warga terdampak banjir. Perahu karet diterjunkan untuk menjangkau lokasi dengan genangan yang cukup dalam. Petugas memprioritaskan evakuasi lansia, anak-anak, balita, dan kelompok rentan. 28 titik pengungsian telah disiapkan, diantaranya aula kantor Kecamatan Pekalongan Barat, masjid, sekolah, dan lain-lainnya. Warga yang tinggal di pengungsian pun mencapai lebih dari 2.000 jiwa. Kebutuhan dasar seperti makan, minum, obat-obatan, alas tidur, alat mandi, popok bayi, dan susu terus diupayakan untuk terpenuhi. Guna mengurangi genangan banjir, pemerintah kota menyiapkan sekitar 14 pompa air. Namun proses pemompaan belum bisa dilakukan secara maksimal karena di sejumlah titik air laut masih limpas. 14 pompa di titik Sungai Bremi dan Meduri ini kita sudah siap. 13 atau 14? Ya sekitar itulah 13 atau 14 pompa itu sudah siap di titik Sungai Bremi dan Meduri. Tapi memang kondisinya sungainya masih meluap, masih limpas, pompa belum bisa kita nyalakan. Ini nanti di lapangan Bapak Ibu, Pak, pompanya kenapa tidak bisa dinyalakan? Karena itu tadi masih limpas. Seluruh unsur kewilayahan terus dilibatkan untuk meminimalisir dampak bencana. Sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan pun masih terdampak banjir, diantaranya di Kecamatan Tirto, Sragi, Siwalan, dan Monokerto. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Direktur Utama KAI meninjau langsung jalur kereta api lintas Pekalongan Sragi yang terdampak banjir akibat cuaca ekstrim. Peninjauan dilakukan memastikan keselamatan perjalanan kereta api tetap terjaga di tengah kondisi cuaca dengan curah hujan yang tinggi. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Direktur Jenderal Perkeretaapian Alan Tandiono dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobi Rashidin meninjau langsung jalur kereta api lintas Pekalongan Sragi. Peninjauan dilakukan di sejumlah titik yang terendam banjir, diantaranya di kilometer 88+400 serta kilometer 88+900 hingga kilometer 89+100. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Bremi dan Sungai Meduri yang dipicu curah hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut berdampak pada pembatasan kecepatan kereta api dan menyebabkan keterlambatan perjalanan demi menjamin keselamatan penumpang. Menhub menegaskan penanganan banjir pada jalur kereta api tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kementerian, serta lembaga terkait dalam pengelolaan lingkungan dan sungai. Pada dasarnya juga ini kalau kami lihat bahwa tidak mungkin PT KAI melakukan sendirian, karena bisa teman-teman tadi lihat bahwa ada beberapa titik yang mungkin terkait dengan teman-teman atau rekan-rekan kementerian atau lembaga lain. Tentunya kita akan melakukan secepatnya. Untuk mudah-mudahan kita berharap bahwa curah hujan tidak turun atau tidak dalam intensitas tinggi, sehingga perbaikan yang dilakukan KAI dapat dilakukan dengan secepatnya. Pelayanan kepada masyarakat ada yang paling utama dan kita prioritaskan, tapi juga kita memperhatikan keselamatan daripada perjalanan kereta. Seperti diketahui, sejak 16 hingga 19 Januari 2026 terdapat 2 titik utama genangan di wilayah Pekalongan. Dampaknya 124 perjalanan kereta api penumpang terpaksa dibatalkan. Direktur Utama KAI Bobi Rashidin menyampaikan KAI memberikan refund 100% kepada seluruh pelanggan terdampak pembatalan perjalanan kereta api. Selain itu KAI juga melakukan service recovery bagi pelanggan yang mengalami keterlambatan serta operation recovery untuk memulihkan prasarana. Bobi mengungkapkan dalam penanganan darurat KAI telah melakukan peninggian jalur rel setinggi 23 cm dan ke depan peninggian akan dilakukan hingga maksimal 50 cm sepanjang kurang lebih 600 meter.
Saat ini 85% perjalanan kereta api telah kembali normal dan tidak ada lagi pembatalan. Namun sekitar 15% masih mengalami keterlambatan akibat pembatasan kecepatan. KAI berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga proses pemulihan dapat dipercepat dan operasional kereta api kembali normal sepenuhnya. Jadi kita melakukan full refund 100%. Jadi jika penumpang atau pelanggan-pelanggan yang ingin merefund, kita berikan waktu 7 hari ya, dan kita refund itu 100% dan sudah banyak yang melakukan refund juga. Dan kami juga melakukan yang namanya service recovery, jadi ada penumpang-penumpang atau pelanggan-pelanggan yang terlambat keretanya atau terlambat kedatangan keretanya, maka kita akan memberikan servis tambahan. Dan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, adalah kami melakukan operation recovery juga. Seperti teman-teman media tadi lihat, ya kami sudah melakukan untuk titik ini, kami sudah melakukan pengangkatan 23 cm. Dan selanjutnya kami akan melakukan pengangkatan rel ini untuk lebih stabilnya. Itu kalau nggak salah 50 cm. 50 cm sepanjang 600 meter. Sepanjang 600 meter termasuk juga mengangkat jembatan yang tadi kita lihat bersama-sama. Ya mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan ini cuaca makin membaik. Juga banjir Karawang, Jawa Barat, khususnya di Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan, Teluk Jambe Barat. Banjir kembali merendam ratusan rumah warga. Ketinggian banjir 70 cm. Sebagian warga terdampak banjir terpaksa mengungsi. Intensitas curah hujan yang tinggi terus mengguyur wilayah terdampak banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Akibatnya ratusan rumah warga kembali terendam banjir. Ketinggian air di Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan yang semula berada di angka 60 cm kini meningkat menjadi 70 cm. Tim SAR BPBD serta relawan kebencanaan kini disiagakan di sejumlah titik rawan banjir. Petugas bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan warga yang sebelumnya sudah kembali ke rumah terpaksa kembali mengungsi akibat air yang terus meningkat. Perahu karet dan peralatan evakuasi juga telah disiapkan. Petugas mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan mengingat curah hujan masih tinggi. Sementara pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk penanganan banjir serta keselamatan warga. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, di Pati. Berikutnya ini juga banjir hampir 2 pekan. 6 sekolah dasar di Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati terendam banjir. Aktivitas belajar mengajar tetap berjalan pemirsa, walaupun para siswa melakukannya secara daring. Beginilah kondisi SD Negeri Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang terendam banjir selama hampir 2 pekan. Sekolah terendam banjir dengan ketinggian air lebih dari 80 cm. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Juwana. Pihak sekolah terpaksa menumpuk meja serta menata buku arsip dan rapor siswa agar tidak terendam banjir. Para guru mengganti metode pembelajaran menjadi daring atau dari rumah. Belajar di rumah ya, pembelajaran daring itu sudah mulai hari Rabu kemarin, tanggal 13. Dan kami upayakan pembelajaran yang anak-anak memungkinkan untuk bisa dilaksanakan dengan mudah dan tidak memberatkan anak-anak. Tak hanya SD Negeri Karangrowo, terdapat 5 SD lain di Jakenan yang sampai saat ini masih terendam banjir. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan.